Yang kedua, gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium, misalnya cair, padat maupun gas. Ya, misalnya bunyi itu lebih cepat merambat pada padat, zat padat, kemudian zat cair, baru gas atau udara. Frekuensi gelombang bunyi itu ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Di udara, gelombang bunyi merambat dengan kecepatan sekitar 340 meter per second pada suhu ruang. Ya, tergantung suhunya. Jadi, suhu memengaruhi kecepatan rambat bunyi. Gelombang bunyi berasal dari sumber yang bergetar, kemudian dihantarkan oleh medium udara. Ya, karena gelombang bunyi merambat perlu medium. Ya, partikel-partikel udara itu digetarkan sehingga terjadi gelombang longitudinal, ada rapatan dan renggangan, hingga sampai ke gendang telinga kita, sehingga kita bisa mendengar. Ya, berdasarkan sumber bunyinya, gelombang bunyi itu sumber bunyinya yang pertama disebabkan oleh getaran dawai atau senar. Ya, ketika kita memetik gitar atau menggesek biola, artinya kita menggetarkan dawai. Kecepatan rambat bunyi pada dawai itu tergantung V, velocity V sama dengan akar F per mu. F itu adalah gaya tegangan tali, dan mu itu adalah panjang per massa tali, ya, atau kita bisa rubah rumusnya, V itu sama dengan akar dari F kali M per L. F itu gaya tegangan tali, M itu adalah massa tali, dan L itu adalah panjang tali. Kita tahu bahwa V itu sama dengan lambda kali F, ya. V itu sama dengan lambda kali F. Maka kita bisa mencari frekuensi tali. V itu dari F sama dengan V per lambda. Ya. Oke. Pada tali kita bisa tahu nada dasar atau harmonik pertama. Nada harmonik pertama. Pada nada dasar itu hanya terjadi satu perut dan dua simpul seperti ini. Ya, kalau ini adalah panjang tali, maka ini adalah setengah lambda. Ya, maka lambda sama dengan 2 kali L. Sehingga ketika kita masukkan ke persamaan F, frekuensi sama dengan V per lambda. Lambdanya adalah 2L untuk nada dasar. Ya, untuk nada atas pertama itu terjadi 2 perut dan 3 simpul seperti ini. Ya, jadi L-nya itu sama dengan satu panjang gelombang atau lambda. L sama dengan lambda. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, frekuensi nada atas pertama atau harmonik pertama itu F sama dengan V per lambda. Karena lambda sama dengan L, maka F sama dengan V per L. Ya, ini duanya bisa dicoret. Dan seterusnya. Sumber bunyi yang kedua itu adalah pipa organa. Pipa organa itu bisa dilihat misalnya pada saksofon, seruling, ya, klarinet. Ya, ada dua jenisnya, pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Jadi ketika kita meniup, artinya kita menggetarkan udara di dalam pipa, ya. Oke. Untuk pipa organa terbuka, ini panjangnya L, itu nada dasar atau harmonik pertama itu setengah lambda, ya. Nada dasar atau harmonik pertama itu adalah setengah lambda, sehingga lambda sama dengan 2L. Maka kita masukkan ke rumus F sama dengan V per 2L, sama seperti pada dawai, ya. Harmonik kedua juga sama, ya. Untuk pipa organa tertutup,
pipa organa tertutup itu pada ujungnya itu selalu terjadi simpul, ya. Maka kita bisa mencari frekuensinya, frekuensi nada dasar atau harmonik pertama. Kita lihat panjangnya L untuk nada dasar itu terjadi 1/4 lambda. Maka lambda sama dengan 4L. Ketika kita masukkan ke frekuensi nada dasar, berarti frekuensi F sama dengan V per 4L. Ya. Untuk harmonik ketiga juga sama. Ya, ini untuk bilangan ganjil. Jadi kalian untuk mencari frekuensi dari dawai, dari pipa organa terbuka, pipa organa tertutup, tidak perlu menghafal rumusnya, ya, pahami dengan gambar seperti ini, ya, akan lebih mudah. Masih tentang bunyi, kita lanjutkan ke taraf intensitas bunyi dan efek Doppler. Intensitas gelombang bunyi adalah besaran yang menyatakan besar energi yang dipindahkan oleh gelombang, ya. Jadi ketika suatu benda itu bunyi itu merambat, ya, dia merambatnya dalam ruang. Jadi seperti bola seperti ini. Jadi intensitas itu sama dengan daya gelombang dibagi dengan luas bidang. Ya. Karena luas bidang tadi berbentuk bola, kulit bola, ya. Maka intensitas sama dengan P per 4 πr kuadrat. Intensitas juga berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Semakin jauh dari sumber, maka intensitas juga semakin kecil. I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ya. Jadi intensitas gelombang bunyi berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dari sumber. Taraf intensitas. Taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi, intensitas sumber bunyi, dan intensitas ambang pendengaran manusia. Ambang pendengaran manusia itu atau I0 itu sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ya. Satuan taraf intensitas itu dalam desibel. Nah, ini perbandingan taraf intensitas ketika jaraknya berbeda. Jadi TI2, taraf intensitas 2 sama dengan TI1 tambah 10 log R1 per R2 kuadrat. Sedangkan untuk taraf intensitas pada beberapa sumber bunyi, nah ini T1 taraf intensitas 2 sama dengan taraf intensitas 1 ditambah 10 log N. N itu adalah banyak sumber bunyinya. Kemudian yang kedua adalah efek Doppler. Ya. Efek Doppler itu adalah peristiwa di mana frekuensi yang didengar oleh pendengar tidak sama dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi, ya, karena pendengar atau sumber bunyi bergerak. Ini contohnya ketika kita mendengarkan suara mobil balap ketika datang sama ketika meninggalkan itu berbeda, ya, karena frekuensinya berbeda. Oke, ini adalah rumus efek Doppler. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. F itu adalah frekuensi pendengar, V itu adalah kecepatan bunyi di udara, Vp itu adalah kecepatan pengamat, Vs itu adalah kecepatan sumber, Fs itu adalah frekuensi sumber. Ya. Ada 4 kemungkinan ketika pengamat dan sumber itu saling mendekati, ya, maka di sini berubah menjadi
plus dan minus. Karena apa? Ketika saling mendekati, maka frekuensinya itu pasti semakin besar. Jadi, biar semakin besar, maka P ini mendekati menjadi plus, ya. Sumbernya mendekati, ya, menjadi minus karena ini adalah pembagi. Jadi, biar hasilnya besar, maka ini harus minus. Yang kedua, ketika keduanya saling menjauhi, ya, pasti lebih kecil. Ketika pengamat menjauhi, maka pengamat minus. Ya. Ketika sumber menjauhi, maka di sini plus. Kenapa? Karena biar memperkecil ini. Karena saling menjauhi pasti kecil. Jadi di sini menjadi plus. Ketika pengamat mendekati sumber dan sumber menjauhi, ya, ketika pengamat mendekati maka plus, sumber menjauhi di sini plus. Ya. Kemudian pengamat menjauhi dan sumber mendekati. Ketika pengamat menjauhi berarti minus, sumber mendekati berarti di sini harus minus. Ya. Jadi silahkan dipahami, jangan dihafal.